Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ketiga perusak keluarga. Saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Siapa yang di rumah tangga Anda seumur-umur berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun dan seterusnya yang tidak pernah berantem suami istri? Ngaco. Enggak ada. Siapa yang pernah berantem? Saya. Siapa yang sering berantem? Saya. Siapa yang berantem melulu? Mana yang paling jelek? Berantem mulu. Mana orangnya? Berantem melulu. Hati-hati. Banyak sekali saat ini orang yang disebut orang ketiga. Saat ini banyak yang disebut dengan pil. Ada juga yang disebut dengan will. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Itu orang ketiga. Itu perusak rumah tangga. Namun Anda lihat, jangan Anda hanya mengira ada laki-laki yang kedua, ada perempuan yang kedua yang disebut orang ketiga. Tidak. Boleh jadi emaknya dari anak kita yang ngerongrong rumah tangga anak itu pun orang ketiga. Saya uraikan satu-satu. Yang disebut orang ketiga mungkin adalah wanita idaman lain. Seorang suami punya istri baik, sabar, jujur, sayang sama keluarga, penuh pengertian. Tidak ada sedikit pun niat untuk berselingkuh apalagi kawin lagi. Ternyata datang perempuan yang kedua yang merajuk, merayu, lalu tergoda laki-laki tadi. Akhirnya dia pacaran, mungkin selingkuh dan seterusnya. Inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Kenapa penzina perempuan baru penzina laki-laki? Karena kebanyakan orang berbuat zina, kebanyakan dimulai dari godaan seorang perempuan. Yang tadi saya sebutkan. Laki-laki tadi sudah baik, sudah sabar, sudah sayang anak istri, nggak ada niat sedikit pun untuk selingkuh, tapi perempuannya nyosor terus. Neng, nyosor duluan. Tuh. Ini yang disebut dengan will. Kemudian ada juga yang disebut dengan pil. Pria idaman lain. Tadi kan Anda aja pernah berantem sama suami. Iya apa iya? Berantemlah suami istri. Dar. Si istrinya pergi ke kerja, ke kantor. Jengkel bener hatinya. Karena berantem sama suaminya. Ada sahabatnya di kantor, dia curhat, bercerita, ditanggapin sama laki-laki teman kerjanya. Dia merasa adem, merasa nyaman, merasa curhatnya nyambung. Baik lagi sama lakinya. Berantem lagi seminggu kemudian. Dor. Curhat lagi sama cowok tadi. Makin panjang curhatnya. Makin mendalam perasaannya, ternyata laki-laki ini lebih baik daripada suami saya. Akur lagi karena dinasehati. Seminggu lagi berantem. Dor. Masya Allah. Sekarang lebih dahsyat sakitnya di hati suami saya. Ternyata ada laki-laki yang lebih baik daripada pasangan saya di rumah. Dia curhat. Dia nangis. Numpang ke dada cowok tadi. Kebeneran katanya. Dirangkul. Mingki nempel. Iya apa iya?
Itu namanya pria idaman lain. Tuh baru 2. 3. Yang namanya orang yang ketiga, maaf. Nih emak-emak kayak begini banyak yang ribet. Misalnya, jangan marah, bukan semua. Banyak, tapi nggak semua kan. Misalnya, anaknya berantem. Ngadu sama emaknya. Suami saya begini. Udah, cerai aja. Ngapain lu punya laki begitu ribet? Masih ada emak, tenang. Pulang ke rumah emak. Baru makan satu mulut aja bang. Emak yang ngurusin. Rumah emak lega, diam di sini aja. Diam. Daripada punya laki begitu. Ini emak, orang yang ketiga, ngerusak rumah tangga anaknya. Makanya jadi anak, kalau ada masalah rumah tangga, jangan ngadu ke emak lo. Ribet emak lo mah. Bener. Anaknya masih cinta sama suaminya, pengen balik lagi, kata emaknya, jangan. Gue aja sebel sama laki lo. Orang ketiga emaknya. Contoh, orang ketiga lagi nih emak-emak. Anaknya ngadu. Ya Allah mama, suami saya sekarang di PHK. Duit tabungan udah habis. Dari kerjaan belum dapat. Udah, cerai. Ngapain punya laki nggak punya duit? Capek. Ini orang ketiga. Dosa besar. Rasul bersabda, mereka yang memisahkan suami istri, siapapun itu, orang ketiga dosa besar. Atau pertama, seorang perempuan tahu laki-laki ini punya anak bini. Centia, godain tuh laki orang. Dia bilang, boleh menikah sama saya, ceraiin lo yang tua. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mana? Atau diakalin sama dia. Nikah dulu nih sama laki-laki ini. Begitu dia menikah, dia gelendotan dengan manjanya. Bang, apakah engkau benar-benar mencintaiku? Benar. Kalau begitu ceraikan istri yang pertama. Ada yang begitu? Ini dia manusia ketiga yang dosa besar. Tempatnya neraka jahanam. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang memisahkan rumah tangga, dia dosa yang sangat besar. Tempatnya neraka jahanam. Makanya mau jadi pil, emak, mertua, jangan memisahkan rumah tangga anak-anak. Rasul bersabda, yang namanya iblis kerajaannya di atas air. Lalu setan-setan anak buah iblis ngariung. Tahu ngariung? Ngumpul. Ditanya, apa yang kau kerjakan hari ini? Saya menyuruh orang nyuri. Oh, saya menyuruh orang mencuri, nyolong. Suruh orang ngegebugin orang, suruh orang mitnah, suruh orang segala macam lah. Oh, cuma gitu doang. Raja iblis. Kamu ngapain? Saya ngegoda orang yang rumah tangga biar mereka berpisah. Sebelum berpisah saya godain terus. Raja iblis bilang, sekarang bagaimana? Udah terpisah. Kamu yang paling hebat. Jadi setan yang memisahkan orang yang rumah tangga, itulah yang bonusnya paling banyak dari Raja Iblis. Makanya orang yang ketiga yang merusak rumah tangga orang, itu saudaranya setan.